Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang pada ibadah tengah minggu online kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita boleh berkumpul dan memuji Tuhan bersama secara virtual ataupun secara online. Hari ini, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 dengan tema membawa sukacita dan teladan. Kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alfi Aderiadi dalam khotbah yang penuh makna dan berkat. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, serta memohon bimbingan, tuntunan daripada Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang membawa sukacita dan teladan bagi sesama kita. Kita akan mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati yang penuh syukur. Kami berterima kasih atas karunia, kasih dan rahmat-Mu kepada kami yang selalu menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberkati ibadah ini. Setiap pujian, penyembahan, dan firman yang disampaikan oleh Pendeta Alfi Aderiadi, kiranya firman yang disampaikan dapat menyentuh dan mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang membawa sukacita dan teladan bagi sesama kami di tengah dunia ini. Berkatilah Tuhan setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, dimanapun kami berada. Berikan kami hikmat dan memahami kehendak-Mu, dan keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam ini tertulis di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Alangkah baiknya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pada saat ini kita bersatu di dalam doa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa kiranya melampaui hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bacakan tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pidato Soekarno yang mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pidato ini adalah berupa nasihat dari Bung Karno pada saat itu kepada kaum muda, bahwasanya 10 kaum pemuda bisa dan dapat mengguncangkan dunia. Saya pikir tidak hanya pidato tersebut yang menarik perhatian bagi para kaum muda, ada 28 nasihat yang telah diberikan Bung Karno kepada pemuda pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu kaum muda diminta untuk membawa kemerdekaan, untuk menjadi para petarung dan juga para pekerja keras.
Ini membuktikan bahwasanya sejarah negara kita tidak terlepas dari peran kaum muda. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini juga ingin disuarakan oleh Salomo kepada kaum muda pada saat itu, bagaimana kaum muda harus berperan penting di dalam kehidupan kekeluargaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan membawa sukacita dan menjadi teladan. Ini merupakan sorotan bagi kaum muda zaman sekarang supaya kita mampu membawa sukacita dan menjadi teladan. Jangan minder, jangan malu. Jika kaum muda mampu membawa perubahan, kelak masa depan dan juga kelak kepemimpinan pada saat ini, niscaya Tuhan juga akan memberkati kaum muda. Mengapa saya katakan demikian? Banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menyoroti kaum muda. Misalnya, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Daniel, terlebih Yosua. Kalau kita mengingat daripada tokoh-tokoh Alkitab itu, terlebih juga pada saat berumur 8 tahun, Yosia sudah diangkat menjadi raja Yehuda dan dia memimpin bangsa itu selama 31 tahun. Jika kita memikirkan 8 tahun, mungkin masih duduk di bangku SD. Tapi Tuhan menggapai kehidupannya dan memilih dia menjadi seorang raja. Dan ini ingin mengatakan kepada kita bahwasanya kaum muda harus berprestasi. Kaum muda juga harus bekerja keras. Dan kaum muda dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan kaum mudamu dengan memilih hal-hal yang tidak penting, dengan memilih hal-hal yang instan. Saya pernah mengatakan kepada muda-mudi gereja, bahwasanya tidak semua yang instan itu membawa kebaikan. Kalau kita memakan mie instan, mungkin enak sehari, 2 hari, bahkan 30 hari, sebulan, kita makan tiap hari, itu sangat enak. Tapi ketika kita sudah mencapai 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, banyak sekali dampak ketika kita memakan mie instan setiap saat. Ini menandakan dan menggambarkan bahwasanya yang kita pilih secara instan itu belum tentu menjamin kita membawa kita menuju sukacita. Dan melalui nas ini tadi dikatakan bahwasanya bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Mengapa Salomo mengingatkan kepada kaum muda supaya tetap bersukaria? Karena banyak sekali orang-orang muda di masa-masa mereka masih energik, semangat, mudah sekali untuk frustasi, stres, mengakhiri hidupnya, dan juga banyak menganggap Tuhan telah meninggalkan mereka. Ada orang kaum muda yang gagal untuk mencapai sebuah kesuksesan dan dia menyerah dan dia tidak lagi semangat dan dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Mengapa Tuhan membawa ke pengadilan? Karena Allah yang adil itu akan memberikan kegagalan dan juga kesuksesan. Karena Tuhan juga memberikan kesedihan akan diganti dengan sukacita. Asalkan kaum muda mampu hidup dalam pengharapan. Kita mengingat dan mengetahui lagu yang dikarang oleh Pendeta Wilhelmus yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di dalam penciptaan lagu tersebut, Pendeta Wilhelmus memilih lagu itu dan menyuratkan lagu itu karena dia mengenang atas kepergian anaknya yang harus meninggal dunia. Pada saat itu anaknya sebelum meninggal, banyak sekali pelayanan di gereja yang dilakukan oleh anaknya. Tetapi tragis, anaknya harus meninggal dunia melalui jalan kecelakaan. Tetapi dia tidak pernah menyesali atas kepergian anaknya. Karena apa? Dia melihat semasa hidup anaknya, semasa muda anaknya, dia melayani di gereja. Ini menggambarkan bahwa
Jangan jadikan hidup ini menjadi kesia-siaan. Dan dikatakan di dalam nas kita di ayat 10 tadi, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pemuda-pemudi gereja, jadilah muda-mudi Kristen yang mampu membawa sukacita dan menjadi teladan. Jangan malu dengan umur, jangan malu dengan orang yang lebih tua. Ketika kita mampu bertanggung jawab, membawa kabar sukacita, yakinlah Tuhan memilihmu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Ketika ada yang mengalami kegagalan, kesedihan, jangan takut. Hiduplah penuh dengan pengharapan. Tuhan memakai engkau di jalan yang lain. Kalau ada yang kalah di dalam masuk sekolah yang ingin dicapai, jangan pernah merasa malu. Tuhan ingin memakai engkau menjadi saluran berkat di tempat yang lain. Jadikanlah dirimu berguna di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan gereja. Terlebih Tuhan juga ingin memakai engkau menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Engkau juga menyapa kami Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Di mana Salomo memberitakan Tuhan kepada kaum muda untuk tetap semangat, untuk tetap melakukan yang terbaik Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Pakailah hidup kami ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat, supaya hidup masa muda kami ini Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan kami boleh berguna Tuhan, melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan setiap kegiatan, rutinitas yang boleh kami lakukan Tuhan. Setiap saat, setiap hari Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga kami masing-masing. Dan apapun yang boleh kami lakukan Tuhan, dapat berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan orang-orang yang kami kasih. Engkau yang selalu Tuhan menambahkan sukacita. Engkau yang memakai hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjadi teladan dan juga membawa sukacita Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan negara ini, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah keluarga, terlebih Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga Tuhan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan segala suatu dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami semakin layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih setia-Mu yang boleh melingkupi hidup kami Tuhan sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyaksikan kebenaran-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Terlebih Tuhan, melalui YouTube channel kami Tuhan, Sylvia Margaret Huta Barat. Engkau yang boleh memberkati Tuhan, YouTube kami ini Tuhan, channel kami ini Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan juga Engkau memberkati Tuhan dan memakai Tuhan channel YouTube kami ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan juga berita sukacita-Mu Tuhan. Dan Engkau menambahkan Tuhan segala penonton dan juga Engkau mengetuk orang-orang Tuhan yang rindu akan firman-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan keluarga kami dimanapun berada, dan juga Tuhan segala kru dan juga segala apapun yang terlibat Tuhan di dalam YouTube channel ini. Engkau juga yang memberkati mereka menjadi saluran berkat. Engkau yang memberkati channel YouTube kami Tuhan menjadi kabar sukacita, kebaikan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, terlebih di tengah-tengah umat-Mu yang percaya akan Engkau. Kami boleh bersukacita Tuhan atas segala kebaikan
ibadah kami Tuhan, dan juga perenungan kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk keluarga kami Tuhan, untuk anak-anak dan kaum muda Tuhan, yang sedang menggapai cita-cita mereka. Di dalam persekolahan mereka, Engkau yang memberikan segala kepintaran, kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita mereka sesuai harapan mereka masing-masing, dan terlebih Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit, yang sedang dalam masa pemulihan Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang memberikan semangat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menggapai kesembuhan Tuhan yang hanya daripada Engkau. Engkau memberkati tim medis, Engkau juga memberkati obat Tuhan yang boleh mereka konsumsi, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka kembali dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang dan juga jemaat-Mu Tuhan yang sedang masa-masa penderitaan dan menghadapi segala pergumulan. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu memberikan kekuatan Tuhan kepada kami semua di dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa ujian iman yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk meningkatkan level iman kami ke tahap yang lebih tinggi Tuhan, di mana Engkau memakai hidup kami Tuhan untuk kuat di dalam iman, dan kami boleh Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ketuklah hati orang-orang Tuhan yang tidak mau mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka boleh rindu Tuhan, dan mereka juga tambah semangat, dan juga mereka menemukan jati diri mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk segala aktivitas kami selanjutnya Tuhan, di dalam pekerjaan kami masing-masing, Engkau yang selalu senantiasa memberkatinya, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan Tuhan, itu demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami mengampun dosa Tuhan, dan juga kami di dalam kerendahan hati kami mengakui segala pelanggaran yang boleh kami perbuat. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan itu semua Tuhan, sehingga kami semakin layak menerima berkat-Mu. Doa dan permohonan ini Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.